Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ariful, selaku dosen pengampu mata kuliah statistika. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari tugas review paper penelitian dengan paper yang kami pilih, yakni judulnya distribusi binomial sebagai estimasi probabilitas kesuksesan pada uji coba kualitas layanan sistem informasi. Tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas layanan sistem informasi adalah masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Penulis ingin melihat tingkat keberhasilan implementasi sistem informasi dan mengukur kemungkinan keberhasilan uji coba kualitas layanan sistem informasi di masa mendatang. Rekomendasi solusinya ialah menggunakan distribusi binomial. Distribusi yang memuat suatu kejadian dengan dua kemungkinan saja. Suatu percobaan dikatakan binomial jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syaratnya ialah, pertama, percobaan dilakukan secara berulang kali. Yang kedua, percobaan bersifat independen atau hasil dari percobaan tidak bergantung pada hasil percobaan yang lainnya. Yang ketiga, setiap kejadian memiliki peluang tetap untuk setiap percobaan, yang dimana peluang itu biasanya dilambangkan sebagai P. Yang keempat, setiap kejadian hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Jadi untuk berikutnya ada metode penelitian. Jadi untuk metode penelitian, langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti di sini ada dibagi menjadi 8 langkah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan dengan observasi objek. Objek penelitian ini adalah sistem informasi, dan untuk yang kedua yaitu melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan Studi pendahuluan di sini dilakukan dengan mempelajari penelitian-penelitian terdahulu yang bersesuaian dengan penelitian yang dilakukan. Untuk langkah ketiga yaitu mengidentifikasi variabel dan definisi operasional variabel. Yang keempat yaitu mengembangkan instrumen penelitian dengan kuesioner. Yang kelima ada menentukan sampel penelitian. Yang keenam ada melaksanakan penelitian. Yang ketujuh melakukan analisis data. Sedangkan yang kedelapan yaitu merumuskan hasil penelitian dan pembahasan. Untuk berikutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan pada saat pengumpulan data adalah kuesioner. Isi pernyataan yang ada di kuesioner didasarkan pada variabel penelitian, yaitu kualitas layanan sistem informasi. Dan kuesioner ini dibuat dalam skala Likert 1-5 atau 5 point Likert scale, yaitu skor 5 untuk jawaban sangat puas, skor 4 untuk jawaban puas, skor 3 untuk jawaban cukup puas, skor 2 untuk jawaban tidak puas, dan skor 1 untuk jawaban sangat tidak puas. Variabel penelitian, merupakan kualitas layanan sistem informasi dapat diukur menggunakan model SQL, terdiri dari 5 dimensi. Dimensi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah. Beberapa dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Lalu selanjutnya itu distribusi binomial. Distribusi binomial merupakan ukuran penyebaran data dalam n kali percobaan dan hasilnya sesuai dengan percobaan yang bernyali diulang sebanyak n kali, di mana pada setiap pengulangan hanya akan ada dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Terdapat dua prinsip dalam distribusi binomial, yaitu bahwa setiap percobaan pada distribusi binomial hanya menghasilkan dua kejadian yang berkomplement seperti gagal, sukses, ya atau tidak, dan berhasil atau tidak berhasil. Dan setiap pengulangan bebas terhadap pengulangan berikutnya. Misalkan X merupakan sebuah variabel acak yang mempresentasikan jumlah kemungkinan kejadian A di dalam n kali percobaan. Maka X pastilah sebuah bilangan bulat, mana X sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Pada titik sampel yang terdiri dari K buah kejadian A dengan probabilitas kemungkinan A adalah P, dan kurung NK kejadian dengan probabilitas kejadian A pangkat K adalah 1 min P, akan memiliki probabilitas kemungkinan adalah sebesar P pangkat K dan kurung 1 min P N min K. Misalnya nilai probabilitas setiap X peristiwa sukses dari N kali percobaan ditujukan oleh probabilitas sukses yaitu P, dan probabilitas gagal yaitu 1 min P. Probabilitas distribusi binomial dengan parameter N, P dapat ditentukan menggunakan persamaan code, yaitu P dalam kurung X besar sama dengan X kecil, kurung sama dengan P pangkat X, kurung 1 min P, kurung pangkat N min X. Di mana koefisien binomial merupakan kombinasi yang diperoleh dengan persamaan bagi berikut, yaitu dalam kurung N, X sama dengan N per X per kurung N min X kurung. Dan fungsi distribusi kumulatif pada distribusi binomial dapat diperoleh dengan persamaan berikut.
P per kurung X sama dengan sigma X 9K pada 0 per kurung NK P 4K per kurung 1 min P per kurung 4K untuk X sama dengan 1 seterusnya ada N. Baik, masuk kepada hasil dan analisis. Di sini ada tabel, yakni tabel distribusi frekuensi variabel setiap variabel ya. Jadi ada 5 variabel di sini, yakni tangible, reliability, responsive, assurance, dan empathy. Dan 5 variabel ini memiliki kriteria masing-masing. Ada seperti tangible ini meliputi fasilitas fisik, perlengkapan pegawai, dan sarana komunikasi. Nah, tangible sendiri memiliki tingkat kepuasan dari user itu sebesar 69%, user yang merasa sangat puas dan puas. Lalu reliability-nya user yang sangat puas dan puas itu sebesar 73% keandalannya. Lalu 70% user merasa sangat puas dan puas terhadap daya tanggap dari aplikasi responsifnya. Lalu asuransinya, jaminannya user merasa sangat puas dan puas sebesar 75% user yang merasa seperti itu. Lalu yang terakhir yakni empati. Empati yang ditawarkan oleh sistem memiliki respon 67% user yang puas dan sangat puas. Lalu di sini terdapat tabel rekap jawaban dari user, rekapitulasi jawaban responden. Di sini berdasarkan kuesioner yang disebarkan. Di sini ada kita menghitung probabilitasnya ya, dan persentase yang sudah tertera di tabel ini. Hal ini, nilai probabilitas ini digunakan untuk memprediksi tingkat kesuksesan pada uji coba kesuksesan kualitas layanan sistem informasi dengan asumsi bahwa tingkat kepuasan pengguna merupakan indikator kesuksesan kualitas layanan sistem informasi. Dengan hasil yang paling tinggi, user merasa puas dengan probabilitas 0,425 dan persentase 42,4%. Lalu sangat puas sebesar 28,8% dan probabilitas 0,288%. Ya, mungkin pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada hasil dan analisis yang dimana di sini adalah grafik distribusi binomial untuk jawaban responden. Gambar ini menunjukkan perbandingan antara 5 kurva, yang dimana untuk kurva berwarna merah yaitu peluang puas dengan di angka 0,45, peluang sangat puas yaitu 0,288, dan peluang cukup puas yaitu 0,18. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dasya Ismunardi pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa perbedaan nilai peluang sukses dan perubahan nilai MEA semakin besar nilai P maka kurva akan semakin besar. Kemudian jumlah responden pada penelitian ini berjumlah 30, kita ambil 10 sampel, maka probabilitas maka orang akan menjawab sangat puas dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut dengan hasil akhir yaitu 0,1882, yang dimana probabilitas 4 orang dari 10 orang sampel akan menjawab sangat puas adalah 18,82%. Dapat dilihat juga dari hasil distribusi monomial untuk jawaban responden secara vertikal, tanggapan responden puas, probabilitas suksesnya adalah 0,425, yang dimana untuk merasa puas ini jumlah N-nya itu sama dengan 6, X sama dengan 3, yang dimana di angka 0,2991, kemudian N sama dengan 10 dan X sama dengan 4 yaitu 0,2476. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah sampel yang diambil, maka akan semakin kecil nilai probabilitas kesuksesan yang diperoleh. Dan di sini ada hasil uji coba probabilitas kesuksesan dengan variasi nilai N dan P. Di sini ada terdapat berbagai komponen perhitungannya. Kemudian di sini hasil distribusi monomial kumulatif untuk jawaban responden. Dan di sini kita akan ambil satu sampel, di mana jumlah respondennya itu 30 orang tadi, dengan kita ambil sampel N sama dengan 5 orang. Maka peluang X kurang dari 3 adalah kita tambahkan menggunakan rumus distribusi kumulatif, PX sama dengan 0, PX sama dengan 1, dan PX sama dengan 2. Kita diuraikan, kemudian dapat untuk PX kurang dari 3 sama dengan 0,63585, atau sama dengan 63,85% untuk peluang kurang dari 3 orang. Dari 5 orang sampel yang menyatakan tanggapan puas. Seperti itu. Selanjutnya ialah kesimpulan dari penelitian ini ialah distribusi binomial dapat digunakan untuk mengestimasi kualitas layanan sistem informasi dengan memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel N dari jumlah populasi N. Berdasarkan hasil uji coba yang diperoleh fakta bahwa jumlah sampel yang kecil dan nilai probabilitasnya probabilitas yang besar akan meningkatkan probabilitas kesuksesan yang akan diperoleh. Namun jika N besar dan P sangat kecil, maka probabilitas nilai X sulit dihitung baik secara langsung maupun menggunakan tabel distribusi binomial.